Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Teman-teman para peserta kajian di Markas Al-Kafi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebagaimana jadwal yang sudah diedarkan bahwa pada setiap hari Ahad kita akan mengaji kitab Al-Kafi, ya, Al-Kafi li syarhi Nazam Asy-Syinkiti 'ala al-Ajrumiyyah fi Nahwi. Kitabnya bisa di-download, ya, di link sebagaimana yang sudah saya edarkan di channel Facebook. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya kemudian mengkajinya, bisa di-download di link tersebut. Nama kitabnya Al-Kafi li syarhi Nazam Asy-Syinkiti 'ala al-Ajrumiyyah fi Nahwi lil Atfal wal Mubtadi'in, karya masih Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu nahwu, salah satu kaidah bahasa Arab, di mana kitab ini dikhususkan untuk lil atfal, anak-anak, wal mubtadi'in, selain anak-anak ya juga pemula. Jadi meskipun usianya sudah dewasa bahkan tua, tetapi jika belum pernah mengaji kitab nahwu bisa ikuti kajian ini, karena selain untuk anak-anak juga untuk al-mubtadi'in, pemula. Kita tahu bahwa kitab nahwu merupakan salah satu kaidah, salah satu kaidah bahasa Arab selain yang kita kenal dengan ilmu shorof, ya. Nah, baik, seperti biasa sebelum kita memulai, kita hadiahkan terlebih dahulu Al-Fatihah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, para syuhada wassalihin, ya, para musannifin wal muallifin, khususnya pengarang kitab ini Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Semoga kita bisa nastafid, bisa mengambil faidah dari apa yang sudah beliau karyakan ini, dan tidak lupa pula kepada guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, berkat umurnya, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di surga, ya, ala dunia wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini saya akan membacakan terlebih dahulu muqaddimah, baik muqaddimah syariah, muqaddimah syariah ataupun muqaddimah dari kitab ini. Muqaddimatus syarih, pendahuluan dari yang mensyarah, yaitu Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Hamdan laka ya Rabbi, segala puji bagimu wahai, segala puji, hamdan segala puji, laka terhadapmu ya Rabbi wahai Tuhan. An asmamta, di mana engkau telah an asmamta, di mana telah menyempurnakan siapa engkau, alaina, bagi kita semua, ni'matal imani, terhadap kenikmatan iman, bika, terhadap engkau, wa syarafal islam, dan kemuliaan Islam, laka, terhadap engkau, wa salatan, dan salawat, wa salaman, dan keselamatan, ala khairi, wa salatan, dan salawat, wa salaman, dan salam, ala khairi rusulika, terhadap sebaik-baiknya utusan engkau,
wa safwat anbiya'ika dan wa safwat anbiya'ika dan paling bersihnya nabi-nabi engkau, ba'du dan seterusnya. Di sini seperti biasa para pengarang kitab ya, pengarang buku biasanya sebelum memulai beliau akan memulai terlebih dahulu dengan memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad talaba minni ba'du ikhwanina, faqad talaba maka sungguh meminta minni dari saya, kata Dr. Aiman, ba'du ikhwanina sebagian teman-teman kami, an aktuba untuk menulis siapa saya syarahan terhadap syarah penjelasan di nazmil ajrubiyah terhadap nazam al-rubiyah fin nahwi di dalam nahwu lil atfali untuk anak-anak. Wa hanadha ulabbi matlabuhu, hanadha dan inilah ulabbi menyambut siapa saya matlabahum terhadap permintaan mereka. Wa udawwinu dan mencatat siapa saya syarhan terhadap syarah muyassaran yang mudah lil atfali untuk anak-anak wan nasyati dan pemula. Wa'tamadtu dan berpegang teguh siapa saya ala syarh as-sahli atas syarah as-sahli yang mudah. Wastikhdam syawahid dan menggunakan syawahid ya, dalil-dalil syawahid wal amsilati dan contoh-contoh allati yang tahmilu mengandung apa syawahid wal amsil itu mabda'a terhadap fondasi-fondasi atau memperkokoh apa itu amsilah khuluqan terhadap akhlak wa tusi atau memantapkan apa itu amsilah fadilatan terhadap keutamaan, keistimewaan atau kualitas kita atau mencegah apa itu amsilah fadilatan terhadap keburukan. Tujuannya apa? Litakhrujal qa'idatu agar keluar al-qa'idatu apa kaidah fi saubin islamiyin dalam pakaian Islami. Wa min sama dan dari itu tatahaqququ terrealisasi atau nyata wad'atu dirasati apa kenyamanan belajar wa lazzatul qiraati dan kelezatan membaca. Jadi di sini Dr. Aiman menjelaskan tentang cikal bakal lahirnya karya beliau yang bernama Al-Kafi di Syarh Nazam Asy-Syinkiti Alal Ajrumiyah ini, bahwa sebagian teman-teman beliau meminta beliau untuk menjelaskan atau mensyarah kitab Nazam Al-Ajrumiyah fil Nahwi ini yang di mana syarahnya itu diusulkan untuk anak-anak ataupun pemula. Karenanya dalam penulisan ini beliau Dr. Aiman Amin Abdul Ghani ya'tamad ala syahri menggunakan penjelasan-penjelasan yang dengan mudah dicerna, menggunakan bahasa-bahasa yang simpel, sederhana sehingga bisa dengan mudah dicerna oleh membaca atau pembelajar. Di samping itu beliau juga istikhdam syawahid wal amsilah allati tahmilu mabda. Di samping itu sebagaimana kebiasaan beliau Dr. Aiman Amin Abdul Ghani ini, ketika ia mengambil syawahid atau mengambil dalil
Dan contoh-contoh dari apa yang beliau jelaskan itu biasanya beliau mengambil contoh-contoh yang di dalamnya itu mengandung nilai, mengandung mabda, mengandung qimah, nilai-nilai, sehingga bisa apa? Bisa memberikan dampak terhadap perilaku kita, terhadap etika kita dari contoh yang beliau tuangkan dalam kitab-kitab beliau. Jadi tidak melulu kalau kitab-kitab yang seperti biasa kita baca, misalkan contohnya misalkan Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, kemudian Marartu bi Zaidin, itu sering kita itu baca di kitab-kitab nahwu, tetapi di karya beliau, karya Dr. Aiman Amin Abdul Ghani itu tidak mencukupkan dari contoh-contoh itu. Jadi beliau lebih memilih contoh-contoh ataupun syawahid, dalil-dalil yang di dalamnya itu benar-benar mengandung mabda, mengandung nilai keislaman, nilai-nilai baik itu nilai sosial atau nilai budaya dan semacamnya. Karenanya tujuannya apa? Litakhrujal qa'idatu fi shawbil Islam. Tujuannya agar kaidah yang kita pelajari, kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab yang kita pelajari itu keluar dalam bentuk saubin Islami, keluar dalam saub, pakaian Islam. Contoh-contohnya itu mengandung nilai-nilai Islam. Itu yang ingin beliau inginkan dari apa yang beliau tulis. Jadi tidak hanya sekedar contoh-contoh saja gitu, tetapi di setiap contohnya mengandung nilai sehingga bisa contohnya itu bisa ada unsur-unsur keislamannya di dalamnya, seperti itu. Dan kitab ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan salah satu kaidah bahasa Arab, di mana ini menjelaskan dari sisi nahwunya. Kita tahu kaidah bahasa Arab itu bermacam-macam, ada nahwu, kemudian ada sharaf, kemudian ada yang lain, yang misalkan ada balaghah dan kaidah-kaidah yang lain. Tetapi yang lebih masyhur, yang lebih populer, yang lebih sangat dasar yaitu nahwu dan sharaf. Dan kita di sini di Markas Al-Kafi ini kita akan mengkaji salah satu kaidah bahasa Arab, di mana itu fokus pada kajian nahwunya. Nanti kita jelaskan apa itu nahwu. Wa as'alullah, dan memohon siapa saya Allah terhadap Allah, ayyamfa'ah, agar memberikan manfaat siapa Allah, an-nazim terhadap nazimnya, pengarang nazamnya, yaitu Syekh Asy-Syamqiti itu, kemudian wasyarih dan penyarahnya yaitu Dr. Aiman Amin Abdul Ghani, wadarisin dan orang-orang yang belajar termasuk saya, kemudian teman-teman yang mengikuti kajian ini, bagian dari darisin, bihadhil amali, dengan pekerjaan ini, fid dharaini, di dunia dan akhirat. Wa ayyufid, dan semoga memberikan dan semoga dapat mengambil faedah al-abna'u, anak-anak jadi minhu dari hadzal amal. Wa ayyarzuqana, dan semoga memberikan rezeki siapa Allah terhadap kita semua, jami'an semuanya, at-taufiqah, terhadap pertolongan, wassadad dan kebenaran. Wa ayyataqabbala, dan semoga menerima siapa Allah amalana, terhadap pekerjaan kita. Wa yahsyurana, dan mengumpulkan siapa Allah terhadap kita, ma'an nabiyyin, beserta para nabi, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa annara, dan semoga dapat melihat kita semua, abna'ana, terhadap anak didik kita semua, a'immatan fil ilmi, menjadi imam fil ilmi, dalam ilmu, wajibalan, dan menjadi kokoh, ya, kuat sebagaimana jibal, jibal
gunung ya, fil iman di dalam iman, wasadatan dan pemimpin ya, fid dunya di dunia, waqadatan dan pemimpin juga, fi mayadinil hayati di dalam lingkup kehidupan ya, medan-medan kehidupan, wa falihina fil akhirah dan orang-orang yang sukses fil akhirah di akhirat, wa sukanan dan menjadi penduduk lil firdausil a'la di surga firdausil a'la. Wa ayyanala hadzal amal dan semoga mendapatkan hadzal amal pekerjaan ini ar-ridha terhadap keridhaan Allah, wal qubul dan qubul yang diterima, wal qabul dan diterima oleh Allah. Wa ayyaj'alahu dan semoga menjadikan siapa Allah terhadap orang yang nazim, yang syarih ya, atau yang belajar, khalisina menjadi apa? Khalisina orang yang ikhlas, khalisan orang yang ikhlas liwajhil karim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyanfa'a dan semoga dapat memberikan manfaat siapa Allah bihi dengan amal ini al-arabiyyah terhadap bahasa Arab, wa usyaqaha dan orang-orang yang mencintai bahasa Arab. Wa ma taufiqi dan tidak ada taufiki pertolongan saya illa kecuali billahi dengan Allah. Alaihi atasnya tawakkaltu bertawakal siapa saya, wa ilaihi dan kepadanya unibu kembali siapa saya. Wa sallallahu dan semoga memberikan rahmat Allah siapa Allah, wa sallama dan salam siapa Allah ala Muhammadin atas Nabi kita Muhammad, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad, wa sallama dan keselamatan juga, wa sallama dan juga memberikan wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama dan memberikan keselamatan juga siapa Allah terhadap mereka ini. Jadi setelah beliau bercerita tentang cikal bakal lahirnya kitab Al-Kafi ini, beliau kemudian berdoa semoga semoga penazam As-Singkiti juga beliau sendiri dan juga kita semua dapat mengambil faidah dari kitab ini, juga dengan belajar kitab ini juga kita bisa mendapat keselamatan nanti di akhirat, di dunia ataupun di akhirat nanti. Baik, tamhidun pendahuluan. Tamhidun pendahuluan. Di sini Dr. Aiman terlebih dahulu menjelaskan tentang nahwu. Ta'rifun nahwi, definisi nahwu. Apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu? Huwa ilmun, huwa nahwu, ilmun adalah ilmu, yadrusu yang mempelajari apa ilmun, Doktoh terhadap harokat, tanda, atau tashkila awakhiril kalimati, atau tashkil harokat awakhiril kalimati, akhir kalimat, i'raban baik secara i'rab, wa binaan atau secara bina. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Jadi yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat di akhir kalimat, baik itu i'rab ataupun bina, baik itu kalimatnya bisa berubah ataupun tidak bisa berubah. Contoh misalkan, yazuru Khalidun tariqan fi sa'adatin. Yazuru berziarah Khalidun siapa Khalid, tariqan terhadap tariq, fi sa'adatin dalam keadaan bahagia. Kajian nahwu itu yang dibahas adalah yazur, harkat dhamma pada ra itu. Kemudian Khalidun, harkat dhammah tanwin pada dal. Kemudian tariqan, harkat fathah tanwin pada kata tariqan,
fi sa'adatin harkat kasrah tanwin pada kata sa'adatin. Itulah yang dibahas dalam ilmu nahwu. Jadi lebih kepada harkat akhirnya. Jadi kalau misalkan di contoh-contoh nahwu yang lain, ja'a zaidun, zaidun, itu harkat dhammah tanwin pada dunia itu yang menjadi pokok pembahasan dalam ilmu. Nah, kemudian ketika amilnya berubah, misalkan ra'aitu zaidan berubah ke fathah tanwin, marartu bi zaidin berubah menjadi kasrah tanwin. Jadi berubah dari don dan din, itulah yang dikaji dalam ilmu. Kenapa kok bisa berubah menjadi dari don dan din? Kenapa bisa berubah demikian? Karena kalau di sini Khalidun don, kemudian Tariqan qan, kemudian fi sa'adatin din. Kenapa kok bisa berharkat dhammatan bi? Kenapa kok bisa berharkat fathatan bi? Kenapa kok bisa berharkat kasratan bi? Itu yang dikaji dalam ilmu nahwu. Jadi sekali lagi ilmu nahwu adalah ilmun yadrusu dhabta aw tashkila awakhiril kalimati i'raban wa binaan. Yaitu ilmu yang membahas tentang harkat akhir pada sebuah kalimat. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berubah jadi dhamma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, atau ya harkat bukan dhamma biasa kemudian berubah menjadi fathah biasa, ataupun yang kasrah biasa. Fannahu yadrusu dhabtal harfil akhir fi kulli kalimatin. Fannahu, maka nahwu itu, yadrusu mempelajari nahwu, dhabtal harfil akhir terhadap harkat huruf akhir fi kulli kalimatin di dalam setiap kalimat. Itu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu yang dibahas adalah tentang perubahan harkat akhir pada setiap kalimat. Beda sekali dengan ilmu sorof. Kalau ilmu sorof itu yang dibelajar adalah perubahan katanya. Misalkan darasa berubah ke yadrusu. Itu yang dibahas dalam ilmu sorof. Misalkan yadrusu berubah menjadi darisun. Itu kalau sorof. Tetapi kalau nahwu, harkat akhirnya yang diperhatikan. Faidatu ilmin nahwi, faidah belajar ilmu nahwu. Linnahwi, nahwu faidatani, memiliki dua faidah. Yang pertama faidatun 'amatun, faidah yang umum. Apa itu? Wa huwa fahmu syariat, yaitu memahami syariat. Yang kedua faidatun khassah, faidah khusus. Apa itu? Wa hiya hifdzul lisani minal lahni wal khata'i, yaitu menjaga, memelihara lisan minal lahni, dari kesalahan, wal khata'i, dan kekeliruan. Itu salah satu faidah belajar ilmu nahwu. Jadi yang pertama, kita tujuannya belajar ilmu nahwu yaitu fahmu syariat, memahami syariat. Kenapa demikian? Karena memang sumber syariat itu bahasanya bahasa Arab. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak bisa memahami syariat secara benar dan tepat tanpa didasari dengan pengetahuan kita terhadap bahasa Arab, yang mana salah satu kaidah dari bahasa Arab itu adalah nahwu. Jadi sebenarnya ketika kita belajar ilmu bahasa Arab itu secara tidak langsung sebenarnya kita ingin mempelajari syariat Islam. Itu. Jadi kenapa kita belajar ilmu nahwu? Salah satu tujuannya adalah agar kita bisa memahami syariat Islam dengan tepat dan benar, karena memang sumber syariat yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Yang keduanya itu kedua-duanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami kedua-duanya yang menggunakan bahasa Arab kalau kita tidak didasari dengan pemahaman terhadap kaidah bahasa Arab itu sendiri. Jadi itu salah satu kaidahnya. Jadi ketika kita mengikuti kajian di Markas Al-Kafi yang
di ulumil lughatil arabiyyah, khususnya ilmu bahasa Arab, itu sebenarnya ini merupakan tangga ya, tangga agar kita bisa memahami syariat Islam dengan tepat dan benar. Langkah awal untuk mempelajari, memahami ilmu syariat. Kemudian yang kedua, hifdzul lisan minal lahwi wal khata'. Memelihara lisan kita dari kesalahan dan keliruan, tentunya ketika kita menggunakan bahasa Arab. Hukum dirasatin nahwi, hukum mempelajari nahwu. Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Dirasatun nahwi fardu kifayatin. Jadi mempelajari ilmu nahwu itu fardu kifayah. Sebagaimana kita melaksanakan sholat jenazah itu fardu kifayah. Jadi misalkan dalam satu kampung sudah ada satu saja yang mempelajari ilmu nahwu, berarti yang lainnya tidak wajib. Sebagian seperti itu. Wakilah dan dikatakan fardu ain. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa belajar ilmu nahwu itu fardu ain. Artinya apa? Setiap orang itu wajib mempelajari ilmu nahwu. Kenapa? Karena ilmu nahwu merupakan salah satu ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa paham syariat Islam, untuk bisa memahami syariat Islam, baik itu bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Sehingga dengan demikian kita bisa beribadah dengan benar dan tepat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Jadi ada yang mewajibkan fardu ain gitu. Tetapi di sini waqila fardu ainin ala man arada ilman tafsir. Waqila dan dikatakan fardu ain ala man terhadap orang arada yang berkeinginan, berkehendak, siapa man ilman tafsiri, terhadap ilmu tafsir. Di sini dikatakan bahwa belajar ilmu nahwu itu fardu ain bagi siapapun yang ingin belajar ilmu tafsir. Qala Mujahid, qala berkata Mujahid, siapa Mujahid? La yahillu, tidak halal, tidak boleh, li ahadin bagi seseorang, yu'minu yang beriman, siapa ahad, billahi terhadap Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, ayyatakallama berbicara siapa ahad itu, fi kitabillah di dalam kitab Allah, jika lam yakun tidak ada siapa ahad aliman yang alim bilughatil arabi dengan bahasa Arab, kama sebagaimana naqalah menukil as-Suyuti, siapa Imam Suyuti rahimahullahu al-ijma' terhadap ijma' ala annahu, atas sesungguhnya, la yajuzu tidak boleh di ahadin bagi seseorang, ayyatakallama berbicara siapa orang, fit tafsiri di dalam ilmu tafsir, illa idza kana, illa kecuali idza kana jika ada siapa ahad itu mulimman menguasai bil lughatil arabiyyati dengan bahasa Arab. Jadi hukum pertama belajar ilmu nahwu itu fardu kifayah. Artinya jika dalam satu kompleks, satu kampung sudah ada satu yang belajar ilmu nahwu, maka yang lainnya gugur dari kewajiban itu. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa belajar ilmu itu fardu ain bagi orang yang mempelajari, yang ingin mengetahui ilmu tafsir. Karena memang banyak ya orang-orang berdebat, berdiskusi segala macam tentang ilmu tafsir, tetapi kenyataannya mereka ini belum memahami, belum menguasai ilmu nahwu. Sehingga yang terjadi ya pemahaman terhadap ilmu tafsir, pemahaman terhadap ayat-ayat suci Al-Quran itu keliru. Sebagaimana kejadian kemarin itu, banyak kan sering
Sering-sering di Indonesia ini sering. Pernah misalkan innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, itu ditafsiri dengan bermacam-macam penafsiran, bahkan hewan dan sebagainya itu bisa masuk dalam bagian ulama kata. Itu salah satu akibat dari mereka yang tidak paham ilmu nahwu. Salah satu penyebabnya. Juga kemarin itu terjadi perdebatan tentang Al-Quran dan semacamnya, tiba-tiba menerjemahkan kitab pasalnya saja keliru gitu. Keliru, tidak tahu dhamirnya kembali kemana itu. Dhamir-dhamirnya kembali kemana, sehingga penerjemahannya fatal. Karena di sini bagi yang ingin mempelajari ilmu tafsir, mendalami ilmu tafsir itu wajib, itu fardhu ain mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsiri atau menerjemahkan kitab-kitab Al-Quran itu. Karena kalau sampai terjadi hal itu bisa fatal nanti, bisa fatal. Jadi sekali lagi, hukum belajar ilmu nahwu fardhu kifayah, tetapi sebagian ulama mengatakan bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu tafsir, maka wajib fardhu ain baginya untuk mendalami terlebih dahulu ilmu nahwu ini, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang seperti itu. Qasdud darisi, tujuan orang yang belajar ilmu nahwu, dirasatun nahwi, belajar nahwu, tahtaju membutuhkan dirasah ilahiyati ilahiyah. Tentu belajar ilmu nahwu sebagaimana belajar ilmu-ilmu yang lain membutuhkan niat, membutuhkan kesungguhan dalam belajar. Karena kalau tidak punya niat, punya keinginan yang sungguh-sungguh, ya sia-sia kita mempelajari ilmu. Yanwi, yang berniat, talibul ilmi, orang yang mencari. Wa yukhlisu, dan ikhlas, siapa talibul ilmi al-qasd terhadap tujuannya itu, dan harus niatnya ikhlas, bukan karena apa-apa, bukan karena biar dianggap keren dan semacamnya, tidak, tetapi harus ikhlas, benar-benar ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yujara, sehingga yujara di ganjar siapa talibul ilmi, wa yusabu, dan diberikan pahala siapa. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi agar kajian kita ini, agar teman-teman yang mengikuti kajian di Markas Al-Kafi ini tidak sia-sia, ya, maka niatnya harus baik, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita ikuti dengan kajian ini mendapat pahala, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyat. Dan ini mengaji kan merupakan perbuatan yang mubah sebenarnya, ya. Mubah, hukum asalnya mubah, tetapi mubah itu akan bernilai ibadah ketika niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya meminta kepada teman-teman yang mengikuti kajian ini agar diniatkan dengan baik, diikhlaskan niatnya, agar apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita kaji sekarang tidak sia-sia, tetapi bisa mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dari mengikuti kajian ini, dari mengkaji ini, itu yang dapat mengantarkan kita masuk ke surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pengenalan terhadap Asy-Syinkiti, ya, pengarang nazam ini. At-ta'rif bi Asy-Syinkiti, pengenalan terhadap Asy-Syinkiti. Huwa Abu Abdillah Muhammad
bin Ahmad al-Mazammili nasabah. Huwa dia adalah namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Mazammili nasabah. Secara nasab beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Mazammili. At-Tawati maulidan wa daran. At-Tawati maulidan kelahirannya wa daran dan rumahnya. Ulida'am dilahirkan pada tahun 1904 Hijriah. Di qaryati Auladil Hajj, di desa Auladil Hajj, dawa'i Madinati Aulaf, di sekitar kota Aulaf ya. At-tabi'ati yang mengikuti hal yang sekarang li baladiyati Timuktin, di kota Media Timuktin, daerah Aulaf, daerah Aulaf, wilayah Adrar bil Jazair, di Jazair. Ini apa? Pengarang kitab Nazam Asy-Syinkiti ini merupakan nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Mazammili. Beliau dari negara Jazair. Akhlaknya yaqulu anhu tilmidu, yaqulu berkata anhu tentang Abu Abdillah tilmidu siapa muridnya, siapa itu Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Umar At-Tamlani, wafat 1189 Hijriah. Karena ada siapa Abu Abdullah mungkinan orang yang unggul, mujidan yang dimuliakan, fadilan yang cerdas, arifan yang arif. Yubahis membahas siapa Abdullah asyurah terhadap penjelasan fi majlisi, di majlisnya Abdullah, biasa dibahas dengan sebaik-baiknya pembahasan. Jadi beliau dikenal sebagai orang yang sangat unggul, cerdas dan dimuliakan pada waktu itu. Beliau juga ketika menjelaskan sebuah penjelasan, dia menjelaskan dengan penjelasan yang sangat baik. Illa annahu, hanya saja annahu sesungguhnya Abu Abdillah, karena ada Abu Abdillah qalilul iqra, sedikit al-iqra membacakan kitab. Jadi meskipun beliau ini memiliki kemampuan membahas pembahasan dengan sangat baik, tetapi ya tidak begitu banyak membahas atau membacakan kitab-kitab. Dojuran ala talabati, beliau juga tidak sabaran terhadap siswa-siswanya. Wa kana rahimahullah, dan ada siapa Abu Abdullah wari'an fil fatwa, berhati-hati di dalam fatwa. Beliau juga sangat berhati-hati dalam fatwa. La yakadu yujibu fi nazilatin, la yakadu hampir yujibu, la yakadu ya, la yakadu yujibu hampir tidak menjawab siapa Abu Abdullah fi nazilatin dalam setiap permasalahan, wa yuhilu dan memindahkan siapa Abu Abdullah ala ghairi atas selain Abu Abdullah, walau kana, dan meskipun ada siapa ghairihi adna, itu lebih rendah minhu dari Abu Abdullah. Jadi beliau ini juga sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Bahkan beliau di sini la yakadu yujibu nazilatan, bahkan dia hampir ya, saking hati-hatinya, hampir beliau ini tidak pernah memberikan jawaban dalam sebuah permasalahan, tetapi ia bahkan memindahkan itu, menyuruh untuk menanya kepada orang lain, meskipun orang lain itu secara keilmuan lebih rendah dari beliau, saking hati-hatinya beliau. Wa kana katsirul mutalaati, wa kana, dan ada siapa Abu Abdullah katsirul mutalaati, banyak mutalahnya. La takadu tajidu kitaban, hampir tidak menemukan kamu, siapa kamu, kitaban terhadap sebuah kitab, ditawad illa, kecuali wa tajidu menemukan siapa kamu khattahu terhadap catatan Abu Abdullah di dalam kitab itu. Beliau ini gemar belajar ya,
jumlah muqalah. Maka di sini disebutkan bahwa hampir kita tidak menemukan kitab yang ada di Taurat itu kecuali di dalamnya ada catatan dari Abu Bakar. Saking gemarnya beliau itu muqalah. Wa kana mutqinan wa kana, dan ada seperti mutqinan itu unggul fitdukti dalam memberikan harkat itu. La yatasahalu, di mana ia la yatasahalu tidak meremehkan, tidak melupakan siapa Abu Abdillah di dalam pidato atau rihlatuhu wa tanaqqulatuhu, rihlahnya perjalanan beliau. Seperti biasa para ulama terdahulu itu biasanya ya gemar melakukan traveling ilmiah, rihlah ilmiah, perjalanan ilmiah. Orifa diketahui siapa Abu Abdillah bikasrati rihlati, dengan banyaknya perjalanan Abu Abdillah wa tanaqqulati, dan perpindahannya Abu Abdillah. Faqad tanaqqal, maka sungguh-sungguh berpindah-pindah siapa Abu Abdillah baina sijil masa, di antara sijil masa, tempat sijil masa, wa Fes, dan Fes, bil Maghribi, di Maroko, wa baina Mali, dan di antara Mali, wa Timbuktu, dan Timbuktu. Ini nama-nama tempat. Wa Arwan, dan Arwan, bi ardi Sudan al-Afriki, di bumi Sudan al-Afriki. Jadi beliau suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa fi asnai tanaqulihi, dan di tengah perpindahan siapa Abu Abdillah bi ardil Maghribi, di bumi Maroko, zara, berziarah siapa Abu Abdillah Madinah Sijil Masa, ke kota Sijil Masa, wa hadara, dan hadir siapa Abu Abdillah majlis alimnya, terhadap majlis orang alimnya Sijil Masa, adzan, kepada waktu itu Al-Ustadz Abi Ishaq Ibrahim, yaitu Ustadz Abi Ishaq Ibrahim. Wa min hunaka, dan dari sana ada kembali Abu Abdillah ila ardi Tawad, terhadap bumi Tawad. Wa minha, dan dari sana juga ila Madinati Timimun, ke kota Timimun, allati, yang qada, menghabiskan siapa Abu Abdillah biha, di kota Timimun itu, baqiyat hayati, terhadap sisa hidupnya Abu Abdillah, ila an wafatul maniyatu, hingga mewafatkan terhadap Abu Abdillah al-maniyatu, apa kematian itu. Jadi beliau suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana ketika beliau pindah, misalkan di sini di kota Sijil Masa, beliau hadir ke tokoh atau ulama di tempat itu, kemudian mengkaji, yang salah satunya adalah Ustadz Abi Ishaq Ibrahim. Wafatuhu, wafatnya Abu Abdillah fi dhahri yaumil isnain al-ashir min jumatil akhir, yaitu fi dhahri, di zuhur hari Senin tanggal 10 min jumatil akhir, dari bulan Jumadil Akhir, tahun sana 1160 Hijriah. Intaqalat, berpindah ruh Muhammad, ruhnya Muhammad bin al-Mazammili, ila bariha, terhadap tempatnya ruh itu. Wa dhufina, dan dimakamkan siapa Muhammad di Madinati Timimun, di Madinah Timimun, di Maqbar Utsman, di Maqbar Utsman, wastal Madinati, di tengah kota. Rahimallahu, semoga Allah memberikan rahmat terhadap, semoga memberikan rahmat terhadap Abu Abdillah, Allah waskanahu, dan menempatkan siapa Allah terhadap Abu Abdillah fasiha jinanihi, terhadap luasnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekilas tentang sejarah pengarang nazam ini, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Muzammili, yang kita kenal dengan Asy-Syinkiti ini. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan dahulu. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan langsung membahas tentang Al-Babul Awal, bab pertama dari kitab Nazam. Kalau sekarang kita
perkenalan terlebih dahulu tentang bagaimana cikal bakal munculnya kitab Nazm Asy-Syinkiti ini karya Dr. Aiman Abdul Wadi ini. Kemudian juga kita berkenal juga terhadap pengarang nazmnya yaitu Imam Asy-Syinkiti ini. Maka berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan inti dari insyaallah subhanahu wa taala. Semoga kita akhiri, semoga apa yang kita diskusikan kajian hari ini bermanfaat, dan sebagaimana saya pesankan tadi, semoga kita ikhlas ya. Niat kita ikhlas dalam mempelajari kitab ini sehingga apa yang kita kerjakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita nanti masuk surganya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.